السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. نصلي ونسلم على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Para bapak, ibu, ikhwan, akhwat sekalian yang saya hormati, pada kesempatan kali ini insyaallah kita ingin membahas pelajaran terkait dengan tazkiyatun nufus, pembersihan jiwa, di mana tema kita kali ini adalah bagaimana cara para ulama rahimahumullah ajma'in dalam membahas tazkiyatun nufus. Kita tahu di saat kita berbicara tentang dunia, banyak di antara kita yang mengenalinya, banyak yang mampu berbicara dengan lugas, jelas, ilmiah. Namun di saat berbicara tentang diri sendiri, tentang jiwa sendiri, maka ternyata banyak orang yang tidak mengerti. Banyak orang yang tidak menguasai apa sih sesungguhnya yang ada di dalam jiwanya sendiri. Untuk itu pelajaran tazkiyatun nufus jadi sangat penting sekali. Kenapa? Karena pelajaran tazkiyatun nufus mengarah kepada jiwa manusia, jiwa kita sendiri. Kita lihat di saat kita berbicara tentang bagaimana jiwa manusia, kita pun kembali kepada bagaimana terciptanya seorang manusia di perut ibunya. Kita membaca di dalam hadis yang sahih, di mana Rasulullah SAW menceritakan bagaimana terciptanya seorang manusia di perut ibunya. Dimulai dengan terkumpulnya mani suami dan istri, berkumpul kedua macam mani tadi menjadi nutfah. Nutfah itu artinya cairan kental. Terus selama 40 hari masih berbentuk nutfah. Kemudian 40 hari berikutnya nutfah itu pun menguat, mengeras dan menempel di dinding rahim, bergayut di dinding rahim. Dia berubah namanya menjadi alaqah, yang artinya sesuatu yang bergayut, sesuatu yang bergantung di dinding rahim. Itu pun lamanya 40 hari. Jadi kita lihat menjadi nutfah 40 hari, menjadi alaqah 40 hari, sudah 80 hari. Kemudian berikutnya lagi, alaqah tadi pun terus menguat menjadi daging. Namun daging ini pun belum berurat, belum bertulang. Dia disebut dengan mudghah, yang artinya sesuatu yang bisa dikunyah, karena memang belum berurat, belum bertulang. Maka mudghah ini pun berumur 40 hari pula. Jadi kita lihat
Tadi sudah 80 hari ditambah 40 hari menjadi mudghah, menjadi 120 hari. Maka di samping dia itu menjadi daging yang begitu empuk, jantung di dalam tubuh janin pun sudah mulai menguat, sudah mulai siap. Maka setelah genap 120 hari, Rasulullah SAW pun menceritakan bagaimana Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh, nyawa. Maka jantung yang telah siap di tubuh janin setelah melewati masa mudghah, maka bertemunya ruh atau nyawa dengan jantung menyebabkan jantung pun mulai berdetak, mulai hidup. Maka mengalirlah darah ke sekujur tubuh. Sehingga dari membaca hadis ini kita bisa melihat bagaimana terciptanya seorang manusia di dalam perut ibunya berupa janin. Dan kita pun mengerti bahwa kehidupan itu adalah bertemunya ruh, nyawa dengan jasad tubuh. Maka di saat bertemu mulailah terjadi kehidupan. Begitu pula kematian. Kematian pun adalah di saat malaikat datang merogohkan tangannya ke mulut seorang manusia untuk mencabut nyawa itu dari jantung manusia. Maka di saat jantung itu dicabut darinya nyawa yang tadinya sudah berkutat begitu kuat melekat di dalam jantung, begitu dicabut, apa yang terjadi? Jantung pun mati. Berhentilah aliran darah, maka berhentilah metabolisme tubuh, maka matilah orang itu. Dan itulah yang disebut dengan kematian, di mana kematian itu adalah berpisahnya ruh atau nyawa dari jasad. Nah, oleh karena itu, di saat kita berbicara tentang nyawa, maka kita berbicara tentang jantung. Kenapa? Karena nyawa itu tempatnya di dalam jantung. Dan jantung itu tempatnya di dalam dada. Sehingga kita lihat di saat orang berbicara tentang nyawa, maka dia pun menunjuk ke arah dadanya. Dia menunjuk ke arah jantungnya. Karena di dalam jantung itulah adanya nyawa. Maka pembicaraan kita pun menukik lebih jauh berbicara tentang nyawa. Ruh atau nyawa itu seringkali dinamai dengan berbagai nama di negeri kita. Ada penamaannya dengan nama sukma atau jiwa, nurani, naluri, dan seterusnya. Banyak nama. Sebahagian lagi menamainya dengan istilah batin dan seterusnya pula. Maka kita lihat, berbicara tentang nyawa adalah berbicara tentang jantung, adalah berbicara tentang dada. Kenapa? Karena nyawa itu berada di dalam jantung dan jantung itu berada di dalam dada. Kemudian setelah kita mengerti istilah-istilah yang berlaku terkait dengan ar-ruh atau nyawa atau jiwa, maka
kita pun berbicara lebih lanjut lagi terkait dengan masalah jiwa ini, bahwa manusia itu dengan jantungnya tadi menjadikannya menjalani kehidupan ini. Kita pun bertanya, bagaimana dengan tubuh? Maka jawabannya sederhana, bahwa tubuh ini seluruhnya dikendalikan oleh jantung. Sehingga Rasulullah SAW menggambarkan tentang jantung, betapa pentingnya jantung, yang bahasa Arabnya adalah qalbun, jamaknya adalah qulubun. Beliau menggambarkan bahwa di dalam tubuh itu ada segumpal daging, yang kalau segumpal daging ini baik, baiklah sekujur tubuh. Dan kalau segumpal daging ini buruk, buruklah sekujur tubuh. Kemudian beliau terangkan, ala wahiyal qalbu. Yang dimaksud dengan jantung itu adalah tidak lain adalah yang dimaksud dengan segumpal daging tadi tidak lain adalah jantung, kata beliau, qalbun. Nah, kita sering menamainya dengan nama yang salah. Kita menyebutnya dengan istilah hati, padahal itu penamaan yang salah. Karena apa? Karena secara bahasa Arab dan bahasa Inggris itu penamaan yang salah. Karena Al-Quran dan Al-Hadis selalu menyebutkan kata qalbun, yang jamaknya adalah qulubun, yang kalau kita bahasa Inggriskan adalah heart, tulisannya H-E-A-R-T, heart. Heart itu kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia adalah jantung. Sementara hati itu bukan itu. Hati itu bahasa Inggrisnya adalah liver atau hepar. Liver atau hepar itu bahasa Arabnya adalah kibdah, hati. Nah, oleh karena itu ini hal yang perlu kita ralat, harus kita perbaiki, karena ini memang sudah salah kaprah. Orang sudah menggunakan istilah ini dengan cara yang salah seperti itu, mengartikan qalbun dengan arti hati. Maka kita perlu ralat, kita perbaiki bahwa itu penamaan yang tidak benar. Kemudian setelah jelas buat kita tentang jantung itu, bahwa jantung inilah yang menurut Rasulullah SAW adalah poros kebaikan dan keburukan seorang manusia. Karena baik buruknya manusia itu sangat bergantung kepada baik dan buruknya keadaan jantungnya. Maka di saat kita bertanya, kenapa kok seperti itu? Ya, jawabnya sederhana. Para ulama menamai jantung itu sebagai malik, sebagai raja, karena dialah yang menentukan di sekujur tubuh. Dialah yang mengatur sekujur tubuh. Sehingga kalau rajanya baik, rakyatnya semuanya ikut baik. Di saat rajanya buruk, maka sekujur tubuh ini pun ikut buruk. Maka di saat kita berbicara tentang jantung, bahwa jantung itu adalah raja, penentu keadaan tubuh, maka kita pun mengarah lebih jauh lagi. Apa yang dimiliki oleh raja tadi? Apa yang dimiliki oleh jantung sehingga begitu hebatnya dalam mengatur sekujur tubuh? Maka jawabnya pun sederhana pula. Al-Quran dan Al-Hadis menjawabnya dengan lengkap, bahwa
Di dalam jantung itulah adanya nyawa. Dan di dalam nyawa itu ada 3 unsur kekuatan. Di dalam nyawa manusia atau di dalam jiwa manusia itu ada 3 unsur kekuatan. Yang pertama adalah kekuatan fitrah. Yang kedua adalah kekuatan akal fikiran. Dan yang ketiga adalah kekuatan hawa nafsu. Berlimpah ayat-ayat dan hadis-hadis yang membicarakan tentang fitrah, tentang akal fikiran, dan tentang hawa nafsu. Kita tidak akan membahasnya pada saat ini karena itu membutuhkan waktu yang tersendiri. Karena pembahasannya harus mendetail, membahas tentang ayat-ayat dan hadis-hadis yang berbicara tentang ini. Namun kita lihat secara ringkas bahwa Allah Subhanahu wa taala menyiapkan manusia itu menjadi pembesar, menjadi khalifah, sehingga dibuatnya manusia itu lebih daripada makhluk yang lain. Pertama, kita lihat bahwa manusia itu punya kelebihan memiliki fitrah. Kita pun bertanya, apa sih fitrah itu? Kita gambarkan bahwa fitrah itu adalah seperti kompas. Yang dengan kompas itu manusia mengerti arah. Kemana dia harus pergi? Apa yang harus dia pilih? Fitrah itulah yang akan mampu menggetarkan jantung. Fitrah itu mampu menggetarkan jantung. Di saat seseorang berbuat buruk, berbuat salah, berbuat jahat, jantungnya pun deg-degan, gemetaran. Manusia mengerti bahwa saya ini ada di posisi yang tidak baik. Saya ini ada di posisi yang tidak benar. Saya ini ada di posisi yang berbahaya. Maka jantungnya pun deg 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 deg. Sehingga dalam banyak posisi kita harus banyak-banyak bertanya kepada fitrah kita sendiri. Orang menyebutnya bertanyalah engkau kepada nuranimu, bertanyalah engkau kepada nalurimu. Karena ternyata di dalam diri kita itu ada fitrah yang seringkali disebut dengan nurani atau naluri. Sehingga Rasulullah SAW menyatakan di saat seseorang itu ingin bertanya, maka beliau katakan istafti qalbak. Bertanyalah engkau kepada jantungmu sendiri. Karena jantung ini disiapkan padanya fitrah yang mampu mengendalikan manusia. Dengan fitrah ini manusia bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, mana yang bermanfaat dan mana yang berbahaya. Dengan fitrah ini pula manusia mengenali Tuhannya, mengenali Allah. Kita bayangkan seseorang walaupun hidup terpencil, tidak pernah mendapatkan pendidikan sekalipun, kalau ditanya siapakah yang menciptakan alam semesta, dia pun menjawab Allah, tanpa harus belajar. Kenapa? Karena dia terbimbing oleh fitrah. Dengan fitrah itu pula manusia mengerti bagaimana akhlak yang mulia, bagaimana akhlak yang tercela, sehingga walaupun seseorang hidup di pedalaman hutan sekalipun, kalau dia ditanya tentang bagaimana pendapatmu tentang kejujuran, akan dipujinya. Bagaimana pendapatmu tentang dusta, akan dicelanya. Di saat ditanyakan tentang bagaimana menurutmu keadilan, akan dipujinya. Ditanyakan kepadanya bagaimana pendapatmu tentang kejahatan dan keboliman, akan dicelanya. Untuk ini tidak perlu belajar. Kenapa? Karena fitrahnya telah membimbingnya. Nah, ini pentingnya
fitrah. Sehingga suatu saat Rasulullah SAW pada saat beliau Isra dan Mi'raj oleh malaikat Jibril, beliau ditawari dengan dua tawaran. Ada susu dan ada arak, khamr. Rasulullah SAW mengambil susu dan meminumnya. Maka malaikat Jibril pun berkata, asabtal fitrah, engkau telah benar menepati fitrah. Jadi inilah fitrah. Fitrah itu kekuatan yang dahsyat dalam diri manusia, sehingga dia itu akan menuntun manusia kepada kebenaran. Namun dalam waktu yang sama, manusia itu punya hawa nafsu. Yang hawa nafsu inilah yang tidak dimiliki oleh malaikat, namun dimiliki oleh jin. Yang kemudian akibat hawa nafsu ini pula mereka menjadi setan. Nah, kita lihat bagaimana pada saat Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, sehingga Allah katakan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku ciptakan di bumi ini khalifah. Dilihatnya oleh malaikat bahwa ternyata Adam yang diciptakan oleh Allah itu, yang disebut sebagai khalifah itu sama dengan jin, di mana kedua-duanya punya hawa nafsu. Maka malaikat pun bertanya, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka. Apakah engkau ciptakan untuk bumi seorang khalifah yang justru nanti akan berbuat kerusakan dan akan menumpahkan darah, sementara kami para malaikat selalu bertasbih dengan memujimu dan menyebut-nyebut keagunganmu, menyebut-nyebut kesucianmu. Sehingga Allah katakan inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku tahu apa yang kalian tidak tahu. Apa yang mereka tidak tahu? Bahwa Allah berikan kelebihan pada manusia, yaitu kelebihan fitrah dan kelebihan akal fikiran. Sehingga manusia itu ada pada puncak kecerdasannya. Di saat Allah mengajari manusia itu dengan seluruh pelajaran, dicernanya dengan baik seluruh pelajaran itu. Sehingga Allah pun menceritakannya dengan menyebutkan wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Dan Allah mengajari Adam semua nama. Kita tahu bahwa bahasa itu adalah kumpulan dari nama-nama. Manusia kalau berbicara, maka apa yang dibicarakannya semuanya adalah nama. Nama dari tempat-tempat, nama dari alat-alat, nama dari huruf-huruf, nama dari perbuatan-perbuatan. Semua itu adalah nama. Dan Adam diajari semua nama. Sehingga pada saat diuji, malaikat ditanyai oleh Allah dengan berbagai pertanyaan dan tidak mampu menjawab, maka ditanyakan kepada Adam, Adam mampu menjawab. Berbagai pertanyaan ditanyakan kepada jin, jin tidak mampu menjawab, ditanyakan kepada Adam, Adam mampu menjawab. Maka Allah pun memerintahkan mereka semua untuk menghormati Adam. Usjudu li Adama, sujudlah kalian kepada Adam. Sujud penghormatan. Nah, kita lihat ini kehebatan manusia. Bahwa manusia itu akan mampu memiliki pengetahuan yang sangat luas, memiliki keterampilan yang sangat banyak, dan manusia itu layak jadi pemimpin.
Sehingga kita lihat di kalangan para jin tidak ada rasul, tidak ada nabi, tapi di kalangan manusia ada rasul dan ada nabi. Sehingga jin harus ikut kepada manusia, harus mengikuti rasul dan nabi yang ada pada manusia. Nah, kita lihat ini fitrah dan akal fikiran. Kita kemudian berbicara tentang hawa nafsu. Di saat kita berbicara tentang hawa nafsu, maka kita lihat bahwa para ulama membicarakan tentang pentingnya kita melakukan apa yang disebut dengan tazkiyatun nufus, yaitu amalan pembersihan jiwa. Tazkiyah itu artinya pembersihan, an-nufus artinya jiwa-jiwa atau hawa nafsu. Kita sering mendapatkan istilah an-nafsu diartikan jiwa boleh dan diartikan hawa nafsu pun boleh. Kenapa? Karena istilah hawa nafsu itu adalah sesuatu yang utama di dalam jiwa. Kenapa? Karena baik buruknya jiwa itu tergantung kepada baik buruknya hawa nafsu. Seperti halnya tubuh ini, baik buruknya tergantung kepada jantung. Maka ingat bahwa jantung di mana di dalamnya ada jiwa, jiwa itu baik buruknya ditentukan oleh hawa nafsu. Maka seorang pemimpin akan memimpin dalam kebenaran, kebaikan dan manfaat kalau hawa nafsunya baik, benar dan bermanfaat. Seorang pemimpin akan memimpin dalam keburukan, kejahatan dan hal yang berbahaya di saat hawa nafsunya memenangkan keburukan, kesalahan dan bahaya. Sehingga dari sini berbicara tentang hawa nafsu menjadi penting membicarakan tentang tazkiyatun nufus, pembicaraan tentang pembersihan hawa nafsu. Karena hawa nafsu inilah yang paling menentukan di tubuh kita, yang paling menentukan di dalam jiwa kita. Maka berbicara tentang tazkiyatun nufus, para ulama memilahnya menjadi 3 macam arahan pembahasan. Yang pertama adalah berbicara dari arah akhlak. Yang kedua adalah dari arah hawa nafsu. Dan yang ketiga adalah berbicara dari arah langkah-langkah pembersihan jiwa. Kita bahas arah yang pertama. Berbicara tentang tazkiyatun nufus, maka kita berbicara tentang akhlak. Kenapa? Karena akhlak itulah hasil dari tazkiyatun nufus. Orang yang berhasil membersihkan jiwanya akan terbitlah dari jiwanya itu akhlak-akhlak yang mulia. Orang yang gagal melakukan tazkiyatun nufus, hasilnya adalah akhlak yang buruk. Sehingga di saat seseorang itu memperhatikan tentang akhlak, maka dia itu sedang memperhatikan hasil dari tazkiyatun nufus. Nah, maka di saat kita berbicara tentang akhlak sebagai hasil dari tazkiyatun nufus, maka kita melihat bahwa akhlak itu oleh para ulama dibagi 2. Ada akhlak yang mulia dan ada akhlak yang tercela. Contohnya kejujuran.
Kejujuran itu adalah akhlak yang mulia. Lawannya adalah dusta. Dusta adalah akhlak yang tercela. Amanah. Amanah adalah akhlak yang mulia. Lawannya adalah khianah. Adalah akhlak yang tercela. Keadilan. Keadilan adalah akhlak yang mulia. Lawannya adalah kezaliman. Kejahatan adalah akhlak yang tercela, dan seterusnya dan seterusnya. Maka dari sini kita lihat betapa pentingnya kita berbicara tentang akhlak sebagai hasil dari tazkiyatun nufus. Dan kita tahu bahwa semua amalan yang Allah syariatkan hasilnya adalah tazkiyatun nufus. Semua amalan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kepada nabinya ajaran Islam. Ajaran Islam itu terdiri dari akidah, ibadah, muamalah, akhlak, dan adab. Kita lihat bahwa ini semua jika diamalkan itu sama dengan seseorang sedang memproses tazkiyatun nufus. Di saat seseorang itu akidahnya terus dimurnikan, akidahnya terus dikembalikan sesuai dengan ajaran Islam, maka apa hasilnya? Jiwanya menjadi bersih. Keyakinan-keyakinan yang salah itu dibuangnya jauh-jauh. Begitu pula di saat seseorang beribadah sesuai dengan ajaran Islam, maka ibadahnya itu akan berproses di dalam jiwa. Sehingga hampir semua ayat dan hadis yang berbicara tentang amalan-amalan ibadah berujung kepada tazkiyatun nufus. Di antaranya yang sering terulang adalah kata-kata la'allakum tattaqun. Diharapkan dengan itu kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, sikap bertakwa itu adalah tazkiyatun nufus. Sehingga semua amalan ibadah adalah amalan tazkiyatun nufus yang hasilnya adalah kebersihan jiwa. Begitu pula di saat kita berbicara tentang muamalah, bagaimana seseorang berinteraksi dengan orang lainnya, dengan makhluk lainnya dan seterusnya. Ajaran Islam menuntunnya dengan kebenaran dalam berinteraksi, bermuamalah. Maka di saat seseorang itu bersikap benar, bersikap sesuai dengan kebaikan, dia tidak mengganggu orang lain, dia tidak berbuat sesuatu yang berbahaya, lahirlah ketenangan di dalam jiwanya. Karena apa? Karena setiap kebaikan itu melahirkan ketenangan. Setiap keburukan itu menghasilkan kegelisahan. Setiap kebenaran itu menghasilkan ketenangan dan ketentraman. Dan setiap kesalahan, kesesatan, dan kejahatan itu menghasilkan kegelisahan. Begitu pula di saat kita berbicara tentang hal yang mengganggu orang lain. Siapapun tahu di saat seseorang itu berbuat dusta, apa yang terjadi di dalam jiwanya? Kegelisahan. Dia tidak tenang, dia tahu bahwa dia sedang berdusta. Maka dia gelisah. Tapi di saat dia bersikap jujur, dia tenang. Dia tidak bingung. Kenapa? Saya siap bertanggung jawab apa adanya. Karena yang saya utarakan adalah kebenaran, adalah kejujuran. Maka dia tenang, tentram. Nah, begitu pula di saat kita berbicara tentang akhlak, adab, dan seterusnya. Semua ajaran Islam itu membawa orang kepada tazkiyatun nufus,
kepada proses pembersihan jiwa. Nah, inilah pembahasan yang pertama dari para ulama terkait dengan tazkiyatun nufus, di mana tazkiyatun nufus menghasilkan akhlak yang mulia, membuang dari dalam diri ini akhlak yang tercela. Pembahasan yang kedua adalah pembahasan terkait dengan keadaan hawa nafsu kita. Kita melihat di dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim bahwa hawa nafsu itu ada 3 macam. Ada hawa nafsu seperti disebut dalam surat Al-Fajr dengan sebutan an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang tentram. Kemudian kita lihat di ayat yang lain yang juga di surat pendek, kita membaca bagaimana hawa nafsu di sana disebutkan an-nafsul lawwamah, hawa nafsu yang penuh dengan keluh kesah, caci maki, cercaan dan laknat. Kemudian di ayat yang lain di surat Yusuf kita pun membaca pada ayat 53 dari surat Yusuf bagaimana Nabi Yusuf menggambarkan tentang hawa nafsu manusia. Beliau katakan, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratum bisu. Aku tidak menganggap diriku atau hawa nafsuku itu baik. Innan nafsa, sesungguhnya hawa nafsu itu la ammaratum bisu, sangatlah memerintahkan tubuh miliknya untuk berbuat keburukan, kejahatan dan maksiat. Nah, sehingga kita lihat para ulama menyebutkan bahwa hawa nafsu itu ada semuanya di dalam tubuh kita dengan 3 keadaan. An-nafsul mutmainnah, hawa nafsu yang tenang tentram. An-nafsul lawwamah, hawa nafsu yang penuh dengan keluh kesah. Dan an-nafsul ammarah bisu, hawa nafsu yang sangat memerintahkan tubuh ini untuk berbuat keburukan, kesalahan dan kejahatan. Maka apakah proses tazkiyatun nufus terhadap 3 keadaan hawa nafsu tadi? Proses tazkiyatun nufusnya adalah berupa di saat seseorang itu ingin hidup tenang tentram, maka dia harus memenangkan dan menguatkan sisi an-nafsul mutmainnah, sisi hawa nafsu yang tenang tentram tadi. Dia hanya mau melakukan yang baik saja, dia hanya mau melakukan yang benar saja, dia hanya mau melakukan yang bermanfaat saja, dia hanya mau memanfaatkan yang halal saja, dia hanya mau mengikuti apa yang Allah ridhoi, dia tidak mau dengan apa yang Allah murka terhadapnya. Dia hanya mau bersikap syukur terhadap Allah dalam segala keadaan. Dia tidak mau berkeluh kesah. Apapun yang Allah berikan kepadanya, dia mensyukurinya. Maka orang yang seperti ini adalah orang yang sedang memenangkan an-nafsul mutmainnah. Maka hidupnya pun penuh dengan ketenangan dan ketentraman. Namun di sisi yang lain, di saat seseorang itu selalu mengikuti hawa nafsunya, di saat dia mengikuti an-nafsul lawwamah, maka mulutnya jorok, sedikit-sedikit mengeluh, sedikit-sedikit mencaci maki, sedikit-sedikit mencerca dan berlaknat. Diberi panas, berkeluh kesah. Diberi hujan, berkeluh kesah. Diberi rizki, berkeluh kesah. Tidak diberi rizki, berkeluh kesah pula.
apapun kejadiannya menyebabkan dia mencaci maki takdir, tidak puas kepada Allah, tidak puas kepada siapapun yang ada di sekitarnya. Dia selalu mencari kambing hitam. Dia tidak ridho dengan ketentuan dan ketetapan Allah. Dia tidak mampu bersyukur kepada Allah. Ini yang menyebabkan kuatnya an-nafsul lawwamah di dalam diri orang ini. Maka an-nafsul mutmainnahnya pun kalah. Begitu pula sebaliknya, di saat seseorang itu mengikuti hawa nafsunya yang ammarah bisu, yang selalu memerintahkannya untuk berbuat keburukan dan kejahatan, apa yang sedang terjadi? Dia pun sedang mengalahkan sisi an-nafsul mutmainnah dalam dirinya, di mana semestinya dia itu melakukan kebaikan, tidak, malah dia melakukan keburukan. Semestinya dia itu melakukan kebenaran, tidak, dia malah melakukan kesalahan, kesesatan dan kejahatan. Di saat semestinya dia itu memilih sesuatu yang bermanfaat, tidak, dipilihnya sesuatu yang mengganggu orang dan berbahaya. Dia tidak meridhoi ketentuan Allah. Dia tidak pandai bersyukur. Kenapa? Karena dia selalu memilih jalan yang buruk, selalu mengedepankan pilihan-pilihan yang salah. Nah, di sini dia pun sedang mengalahkan an-nafsul mutmainnah. Maka dengan kita ini mengerti tentang hawa nafsu kita, maka kita mengerti bagaimana kita memproses tazkiyatun nufus di dalam diri kita. Ini pembahasan yang kedua. Pembahasan yang ketiga adalah membahas tazkiyatun nufus dari arah berupa langkah-langkah yang harus dilakukan untuk membersihkan jiwa. Maka para ulama menggariskan ada 4 langkah. Yang pertama adalah at-taubah, yaitu kita bertaubat. Yang kedua adalah al-muraqabah, yaitu seseorang merasa selalu berada bersama Allah, selalu dilihat dan didengar oleh Allah, diperhatikan dan diawasi oleh Allah. Kemudian yang ketiga adalah al-muhasabah. Al-muhasabah itu adalah kesiapan seseorang untuk terus menghitung amalan-amalan yang telah diamalkannya, sehingga dia selalu berusaha menyimpulkan, kalau saya mati sekarang, di manakah tempat saya? Di surga atau di neraka? Orang yang amalannya seperti saya ini layaknya tinggal di mana? Di surga atau di neraka? Itu adalah orang yang selalu melakukan muhasabah, berhitung amalannya sendiri. Kemudian langkah yang keempat adalah al-mujahadah. Al-mujahadah itu artinya adalah berjihad, berperang melawan hawa nafsu yang buruk, melawan hawa nafsu yang lawamah, hawa nafsu yang ammarah bisu. Kita lihat keempat langkah ini jadi sangat penting sekali untuk kita membahasnya. Kita perhatikan yang pertama adalah at-taubah. Kita membaca di dalam Al-Quranul Karim di surat At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar.
Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Kita bertanya, apa sih taubat yang nasuha? Taubat yang nasuha itu adalah taubat yang murni dan layak diterima oleh Allah. Taubat nasuha itu adalah taubat yang memenuhi 3 syaratnya. Yang pertama, saat seseorang itu bertaubat dalam keadaan mengakui bahwa saya ini bersalah, saya ini berbuat dosa, diakuinya, dia buang kesombongannya, sehingga dia dalam keadaan mengakui bahwa saya telah berdosa. Kemudian syarat yang kedua adalah menyesalinya, sehingga dia dalam keadaan sadar bahwa perbuatan yang saya lakukan itu buruk, salah dan jahat, sehingga saya menyesalinya. Kenapa kok saya lakukan yang seperti ini buruknya? Kemudian yang ketiga adalah berjanji untuk tidak mengulanginya lagi, untuk berhenti. Maka di saat 3 syarat ini dipenuhi, pada waktu seseorang bertaubat, maka taubatnya itulah yang disebut dengan istilah taubat nasuha. Diharapkan dengan taubat itu Allah akan menghapuskan dosa-dosa kalian dan akan memasukkan kalian ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi kita lihat pada surat At-Tahrim ayat 8 ini, kita mendapatkan petunjuk yang jelas bahwa ternyata taubat itu minimal memiliki 2 manfaat. Yang pertama, menghapuskan dosa-dosa. Yang kedua, mengangkat derajat, sehingga seseorang itu menjadi layak masuk ke dalam surga. Maka di saat seseorang itu bertobat dan berbanyak-banyak taubat, maka pada saat dia punya dosa, maka taubatnya inilah yang akan membersihkan dosa itu. Di saat dia tidak punya dosa, maka taubatnya inilah yang akan mengangkat derajat dia. Kita tahu bahwa surga itu 100 tingkatannya. Maka semakin rajin seseorang itu bertaubat, semakin bersih dia, semakin tinggi derajatnya, semakin layak dia untuk menempati surga yang teratas. Kita melihat pula pada surat An-Nur ayat 31. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kalian kepada Allah seluruh kalian, wahai orang-orang yang beriman. Diharapkan dengan taubat itu kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Jadi taubat itu mendatangkan keberuntungan. Kita ini kalau sedang lupa, ingin mengingat sesuatu, maka bertaubatlah yang banyak, beristighfarlah yang banyak, karena ini akan mengembalikan ingatan kita. Dosa-dosa ini yang seringkali menutupi ingatan kita. Kita menjadi pelupa, kita menjadi orang yang tidak mampu melihat kebenaran sebagai kebenaran, kebaikan sebagai kebaikan, manfaat sebagai manfaat. Karena apa? Karena dosa-dosa itu menutupi kita. Kita tidak mampu berpikir jernih. Maka apa yang perlu kita lakukan? Kita banyak bertaubat. Sehingga Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Muslim, Ya ayyuhan nasu tubu ilallahi
fa inni atubu ilallahi fil yaumi mi'ata marrah. Wahai para manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah, maka sesungguhnya aku ini bertaubat kepada Allah dalam sehari 100 kali. Sehingga terbukti suatu saat ada seorang sahabat duduk di sebelah Rasulullah SAW di saat beliau sedang bertaubat. Ternyata sekali duduk itu saja beliau telah bertaubat 70 kali sebutan. Jadi penting sekali kita ini banyak-banyak bertaubat. Kemudian langkah yang kedua dalam hal tazkiyatun nufus, pembersihan jiwa, adalah al-muraqabah. Apa sih al-muraqabah itu? Al-muraqabah itu adalah sikap selalu memperhatikan Allah dan selalu yakin bahwa Allah sedang memperhatikannya, sehingga dia tidak pernah merasa sendirian dimanapun. Dia selalu merasa hidup bersama Allah, selalu merasa sedang dilihat oleh Allah, sedang didengar oleh Allah, sedang diperhatikan oleh Allah, sedang dicatat amalnya oleh Allah, sedang disiapkan balasannya oleh Allah. Ini al-muraqabah. Orang yang selalu muraqabah akan terhindar dari dosa. Karena orang berbuat dosa itu adalah orang yang lupa bahwa dia itu sedang dilihat oleh Allah. Sehingga suatu saat anak Luqmanul Hakim meminta kepada Luqmanul Hakim izin untuk diperkenankan dia pacaran. Apa dijawab oleh Luqmanul Hakim? Dijawabnya dengan pelajaran muraqabah. Katanya, carilah tempat yang Allah tidak melihat kalian berdua. Di mana ada tempat yang Allah tidak melihat mereka berdua? Tidak ada. Maka anak itu pun mengerti bahwa ayahnya tidak mengizinkannya. Bahkan ayahnya mengajari dia untuk muraqabah, selalu memperhatikan Allah dan selalu merasa diperhatikan oleh Allah, sehingga tidak mau berbuat dosa dimanapun. Kita lihat di dalam Al-Quranul Karim di surat Al-Baqarah ayat 235, wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu. Dan ketahuilah oleh kalian bahwa sesungguhnya Allah mengerti tentang apa yang ada di dalam jiwa kalian, maka waspadalah kalian terhadapnya. Kita pun membaca pada surat An-Nisa ayat 1, innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah terhadap kalian selalu memperhatikan. Kemudian kita pun membaca sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah SAW menjawab pertanyaan malaikat Jibril, akhbirni anil ihsan, beritakan kepadaku apa itu ihsan. Dijawab oleh beliau, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau saat beribadah kepada Allah, engkau memiliki kesan bahwa engkau sedang melihat Allah. Kalaulah engkau tidak melihat Allah, maka Allah itu sedang melihatmu. Ini adalah al-muraqabah. Orang yang selalu bermuraqabah akan terhindar dari dosa-dosa. Namun orang yang melupakan al-muraqabah, dia melupakan adanya Allah, dia melupakan kemampuan Allah dalam mengawasi dirinya. Akibatnya apa? Dia akan sembarangan dalam beramal.
Kemudian yang ketiga adalah al-muhasabah. Seseorang selalu berhitung terhadap amalnya. Sehingga kita baca di surat Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaknya jiwa menyiapkan apa yang akan dihadapinya di hari esok. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa-apa yang kalian lakukan. Kita lihat bahwa bermuhasabah, berhitung diri itu sangat penting sekali. Minimal manfaatnya adalah menghindarkan diri ini dari kesombongan. Karena orang yang selalu melakukan muhasabah tidak akan sombong. Orang yang selalu melakukan muhasabah, dia akan tahu bahwa dirinya penuh dengan kekurangan, bahwa dirinya penuh dengan cacat, penuh dengan dosa, penuh dengan kesalahan, penuh dengan kejahatan, penuh dengan kebodohan. Sehingga dia tidak mungkin sombong. Namun orang yang tidak melakukan muhasabah, dia lupa diri. Sehingga dia menganggap dirinya sempurna, menganggap dirinya penuh dengan kebaikan, penuh dengan kebenaran, penuh dengan ilmu, penuh dengan manfaat, penuh dengan hal-hal yang menjadikannya layak terhormat dan mulia di mata manusia dan di mata Allah Azza wa Jalla. Kesombongan dilahirkan oleh sikap tidak mengenal diri sendiri. Di sini pentingnya muhasabah. Maka Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Berhitunglah kalian terhadap diri kalian sebelum kalian nanti diperhitungkan. Kalau kita berhitung sekarang, kemudian kita menyadari bahwa kita penuh dengan dosa, penuh dengan kekurangan, penuh dengan kesalahan, penuh dengan kejahatan, maka kita masih punya kesempatan untuk bertaubat, beristighfar, memperbaiki diri, memperbanyak amalan, banyak bersedekah dan sebagainya. Masih banyak kesempatan di depan kita selagi kita masih di dunia. Namun di saat kita menunda-nunda, tidak mau melakukan muhasabah, kita keburu mati, kemudian datanglah hari perhitungan, kita pun tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kemudian yang terakhir adalah al-mujahadah, berperang melawan hawa nafsu. Kita lihat di surat Al-Ankabut ayat 69. Kita tahu bahwa surat Al-Ankabut ayat 69 ini turun di Mekah sebelum Rasulullah SAW berhijrah, sebelum ada perang Badr, sebelum ada perang Uhud. Sehingga para ulama mengatakan bahwa ayat 69 dari surat Al-Ankabut ini adalah perintah untuk berjihad melawan hawa nafsu. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad di jalan kami, maka kami akan tunjuki kemana jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah selalu menyertai orang-orang yang bersikap ihsan, orang-orang yang selalu bersikap muraqabah, selalu merasa dirinya sedang bersama Allah, selalu berusaha untuk ada dalam
kebaikan, kebenaran dan manfaat. Sehingga kita lihat langkah yang keempat ini, yaitu al-mujahadah, mengajak kita untuk berperang melawan hawa nafsu. Bahwa hawa nafsu itu harus dikalahkan oleh kita. Bukan kita yang harus dikendalikan oleh hawa nafsu, tapi hawa nafsu itulah yang harus kita kendalikan. Bukan kita yang harus tunduk kepada hawa nafsu, tapi hawa nafsu itu yang harus tunduk kepada kita. Hawa nafsu itu harus tunduk kepada Allah, harus tunduk kepada Rasulullah, harus tunduk kepada ajaran Islam. Dan ini memerlukan perang, memerlukan perjuangan. Orang-orang yang cengeng di hadapan hawa nafsunya, dia akan memanjakan hawa nafsunya, dia akan menuruti hawa nafsunya, dia akan menjadi orang yang lemah. Kebiasaannya tidak bisa dirubahnya, keburukannya tidak bisa dibuangnya, kesalahannya pun terus dipertahankannya, dan dia ada pada posisi yang buruk, posisi yang berbahaya, namun dia terus bertahan. Kenapa? Dia merasa bahwa dirinya lemah. Dia tidak memiliki kegagahan, tidak bisa menjadi seorang satria di hadapan hawa nafsunya. Dia tunduk patuh kepada hawa nafsunya, dia di bawah perintah hawa nafsunya, sehingga dia itu menjadi prajurit hawa nafsunya. Dia menghamba kepada hawa nafsunya. Maka kita perlu berperang melawan hawa nafsu. Inilah 4 langkah. 4 langkah dalam membersihkan jiwa. Dimulai dengan apa tadi? At-taubah. Kita banyak-banyak bertaubat. Yang kedua, al-muraqabah. Hidup dalam keadaan yakin sedang memperhatikan Allah dan diperhatikan oleh Allah. Yang ketiga apa tadi? Al-muhasabah, selalu berhitung akan amalan-amalan kita sendiri. Kemudian yang keempat adalah al-mujahadah, kesiapan untuk berperang menaklukkan hawa nafsu. Barangkali ini yang bisa dibicarakan dan dibahas pada kesempatan siang hari ini. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab, walhamdulillahi rabbil alamin. وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.